Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita dengan berkata sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Sujud di altar.
doa pembukaan oleh Bapak Husor Sitomorang, kami persilakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu yang ada ini. Kami boleh bersama-sama meluangkan waktu, ada waktu bersama untuk bersekutu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami datang lebih jauh, kami mohon ampun untuk setiap dosa, salah dan pelanggaran kami. Kami mohon dilayakkan di hadapan-Mu agar semua yang kami lakukan, persekutuan kami, penyembahan kami ini kepadamu, semuanya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kau memberkati mulai dari MC, singers, pemain musik, operator, video, semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu segala hal yang terlibat di dalam pelayanan. Kami menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memakainya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, baik yang semua jemaat yang ada di rumah beribadah bersama-sama, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami ini, semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami membukanya hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita membuka buku nyanyian kemenangan iman kita dalam nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Kita menyanyi ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur patut kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Karena Engkau Bapa kami, Bapa yang sangat baik, dan kebaikan-Mu sungguh teruji lewat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, menyertai kami sepanjang masa sampai saat ini. Itu sebabnya Tuhan, di pagi hari ini patutlah kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami, pengagungan kami akan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas penyertaan Tuhan 1 minggu yang sudah kami jalani bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, mensyukuri berkat kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan pelayanan badan pengurus jemaat, baik dari Bapak Gembala, Asisten Gembala, dan seluruh badan pengurus jemaat yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang telah menetapkan mereka sebagai pelayan-Mu, yang melayani jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKI Ngenyan Asa. Urapi mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berikanlah mereka kerjasama yang baik untuk mengatur pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa buat seluruh anggota jemaat yang boleh mereka layani atas kepercayaan Tuhan. Memberkati Bapa, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, baik yang bekerja sebagai karyawan swasta, bahkan juga yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan, bahkan juga anggota jemaat yang bekerja sebagai karyawan honorer. Kami mohon supaya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun bentuk pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada seluruh anggota jemaat, kami percaya Tuhan melalui pekerjaan tersebut, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap keluarga akan selalu terpenuhi. Tetap berdoa juga buat anggota jemaat yang oleh karena pandemi corona ini menyebabkan mereka harus mengalami PHK. Kami juga mohon supaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang diberhentikan dari pekerjaan mereka, baik di perusahaan-perusahaan yang ada. Biarlah Engkau juga Tuhan dapat memberikan pekerjaan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Tetap berdoa juga buat anggota jemaat yang bekerja sebagai petani, ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga mereka. Berdoa juga buat anak-anak kami, oleh karena pandemi corona ini sehingga mereka hanya bisa belajar di rumah. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan melingkupi mereka, menguatkan mereka, memberikan hikmat, pengetahuan dari Tuhan, sehingga proses belajar mengajar yang dijalani oleh anak-anak kami, mereka dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk keselamatan yang boleh Tuhan nyatakan bagi seluruh warga jemaat-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa. Sepanjang 1 pekan yang sudah berlalu ini, Tuhan telah menghindarkan kami dari segala malapetaka, segala sesuatu yang mendatangkan kesakitan bagi kami. Karena kami percaya janji Tuhan menyertai kami senantiasa. Itulah yang menjadi harapan dan menjadi kekuatan bagi kami Bapa untuk dapat menjalani kehidupan ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemerintah negara kami Republik Indonesia. Dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, berdoa juga untuk semua gubernur-gubernur, wali kota yang ada, berdoa juga untuk semua bupati-bupati, camat-camat, kepala kampung yang ada di setiap kampung-kampung sebagai aparat pemerintah yang menjaga keamanan, yang menjalankan roda pemerintahan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang telah menetapkan mereka sebagai perpanjangan tangan Allah, wakil Allah, memerintah negara kami. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan sendiri. Demikian juga Tuhan kami berdoa dengan kondisi pandemi corona ini, yang tentunya sangat membatasi gerak kami, aktivitas kami melakukan segala hal. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah yang ada. Bahkan berdoa juga untuk Menteri Kesehatan. Bahkan juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang menangani pasien-pasien
COVID-19 yang saat ini terdeteksi tertular oleh COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau Tuhan menolong. Bagi para dokter, para perawat yang menangani, mengobati mereka, menjaga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua kelengkapan APD yang sangat dibutuhkan oleh para medis ini sungguh dapat tersediakan oleh pemerintah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang dari GKI Asa ini, yang secara langsung terjun ataupun yang secara sukarela, dan para medis, dokter yang menangani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lingkupi mereka, rawat mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka tertular dari COVID-19 ini, sehingga mereka dapat selalu dilingkupi dan dilindungi oleh Tuhan, dan dapat menjalankan tugas mereka sebagai dokter, sebagai medis yang dapat menangani pasien-pasien yang saat ini sedang tertular oleh COVID-19. Terima kasih Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan, sehingga setiap tindakan yang mereka ambil sungguh dapat memulihkan kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, demikian juga Tuhan kami berdoa buat pemerintahan Gereja Kemah Injil, organisasi Gereja Kemah Injil yang telah Tuhan bentuk di negara kami Republik Indonesia ini. Kami berdoa buat ketua umum, berdoa untuk jajarannya, berdoa juga untuk ketua-ketua wilayah yang ada, berdoa juga untuk ketua-ketua GKI setiap daerah-daerah yang ada. Mengingat beberapa daerah di Kalimantan Timur saat ini sedang bahkan sudah melaksanakan rapat kerja daerah. Kami berdoa untuk Kabupaten Kutai Barat yang pada bulan Agustus nanti akan melaksanakan rapat kerja daerah keempat di sekolah darat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jikalau memang Tuhan berkehendak itu terjadi, kami percaya Tuhan akan buka jalan, sehingga rencana untuk mengadakan rapat kerja daerah keempat untuk Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Mahakam Kutai Barat dapat terrealisasi dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengingat Bapa sehubungan dengan bertambahnya penambahan pasien COVID-19 di Kutai Barat, sehingga new normal tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu ya Bapak Surgawi, dengan perpanjangan waktu yang tidak menentu akibat COVID-19 ini sampai tanggal 22 Agustus yang akan mendatang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini dapat melaksanakan himbauan pemerintah yang ada, sehingga tugas dari gugus COVID ini sungguh dapat mengekang lajunya dan menyebarnya COVID-19 yang saat ini menjadi himbauan ataupun menjadi musuh, menjadi hal-hal yang dapat menakutkan kami. Karena virus COVID-19 ini merupakan virus yang tidak dapat kami lihat dengan mata kasat. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami mohon biarlah Engkau Tuhan menolong, memberkati, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di Kutai Barat ini dapat terhindari dari tertular oleh COVID-19. Tetap berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintah yang ada di Kutai Barat ini. Berikanlah mereka hikmat, sehingga setiap tindakan yang mereka buat dapat memutuskan mata rantai beredarnya COVID-19 di Kutai Barat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat pertolongan-Mu yang sudah memberkati seluruh jemaat, memberkati kami Bapa satu pekan yang sudah kami jalani. Kami percaya juga dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kami, kami akan terus memuliakan Tuhan, memuji, mengagungkan nama Tuhan dengan berkat-berkat yang boleh Tuhan sediakan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, secara khususnya badan pengurus jemaat yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua yang terlibat, baik sebagai MC, singer, pemain musik, operator slide, multimedia, baik doa pembuka, doa syafaat, doa syukur, dan hamba-Mu yang Tuhan siapkan sebagai penyalur kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam pelayanan yang kami lakukan ini, semuanya kami lakukan semata-mata hanyalah untuk pengagungan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kondisi keadaan jemaat-Mu sepanjang satu pekan ke depan ini.
Mari Tuhan lingkupi mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, gangguan-gangguan yang tidak berarti. Anggota jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon Tuhan lawati mereka. Engkau jamah mereka Tuhan, pulihkanlah kondisi mereka. Kami teringat berdoa untuk hamba-Mu Bapak Darius Latif, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Rita Ernigun kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga buat orang tua dari Ibu Violeta, Mama Arya kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu dengan kondisinya. Bahkan berdoa buat anggota jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka tetap selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan boleh menjalani hari-hari mereka dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Berdoa buat seluruh anggota jemaat Tuhan yang pada minggu ini merayakan ulang tahun mereka, kelahiran. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, berkati Tuhan Yesus yang telah memperpanjangkan umur mereka, mereka dapat menikmatinya dengan penuh sukacita dan menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, mereka harus menyadari bahwa semuanya itu adalah oleh karena Tuhan. Berdoa juga buat rumah tangga ataupun pasangan suami istri yang dalam bulan ini juga memperingati hari pernikahan mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Walaupun kami tidak menyebut satu persatunya, kami percaya Tuhan Yesus biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan baik. Sebagaimana Tuhan telah membentuk mereka dari awal, Tuhan jugalah yang akan menyertai mereka sampai hanya maut yang memisahkan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Demikianlah harapan serta doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan adalah Allah yang setia yang akan menyempurnakannya. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang mengawalinya. Ini doa kami Bapa. Doa syafaat ini kami naikkan dengan penuh syukur. Mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Sambil kita menyanyi dalam pujian, dalam nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah. 289, Terpujilah Allah, sambil kita memberikan kolekte kita. Terpujilah Allah, hikmat
darah Yesus yang tak bercemat, orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Monita Silitonga, kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Bapa, kami juga mengucap syukur, kami telah memberi persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami juga serahkan baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini, kiranya Engkau juga memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Monita. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Nanti firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Saudari Siti Maria Anggraini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini.
Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami juga bersyukur ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kesempatan saat ini. Dan kami juga menyerahkan setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 1 minggu kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita kembali mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita sudah belajar dari jemaat Efesus. Dan pada pagi hari ini kita mau melanjutkan perenungan kita tentang jemaat Smyrna. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, jemaat yang setia. Mari buka Alkitab kita dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 2, ayat yang 8 sampai 11. Mari kita baca bersama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, di antara ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, jemaat Smyrna ini adalah satu-satunya jemaat yang masih bertahan sampai pada saat ini, yaitu berada di kota Izmir di Turki. Kemudian apa yang spesial dari jemaat ini? Kalau kemarin di jemaat Efesus kita belajar bahwa ada pujian-pujian yang Tuhan Yesus berikan, tetapi disertai juga dengan celaan-celaan. Nah, tetapi kalau jemaat Smyrna benar-benar hanya pujian dan nasihat. Tidak ada kita dapati celaan ataupun teguran. Kemudian kota Smyrna ini juga ternyata adalah kota pelabuhan dan kota dagang yang terkaya di Asia Kecil.
dan juga kota yang sangat indah. Tetapi bagaimana keadaan jemaat Smyrna? Seharusnya sebuah jemaat yang berada di tengah kota yang kaya, kota yang mampu, minimal jemaat ini pasti akan berkecukupan. Tapi ternyata kenyataannya, bagaimana kondisi jemaat ini? Jemaat Smyrna berbeda 180 derajat dengan keadaan kota itu. Mengapa demikian? Hal ini karena kota Smyrna adalah kota yang sangat setia dengan pemerintahan Romawi. Dan bahkan mereka membangun lebih dari satu kuil untuk menghormati kultus Romawi. Dikatakan juga bahwa kota ini menjadi salah satu pusat terpenting untuk penyembahan kaisar di Asia Kecil. Nah, dari fakta-fakta ini ada gambaran buat kita. Kira-kira bagaimana keadaan atau kondisi jemaat ini? Dalam ayat yang ke-9 dari pembacaan kita bisa melihat bagaimana kondisi jemaat ini. Saya baca kembali buat kita. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ternyata benar bahwa jemaat Smyrna begitu menderita. Apa saja penderitaan jemaat Smyrna? Jemaat Smyrna ini susah dan miskin. Tentunya dalam kehidupan mereka yang amat sangat susah, itu dikarenakan sebagai kaum minoritas, pasti segala urusan mereka dipersulit. Kalau kita bayangkan saja, kita hidup sebagai minoritas di tempat yang katanya penuh dengan toleransi saja, kadang masih susah. Apalagi jemaat ini, jemaat Smyrna, harus hidup menolak penyembahan kepada kaisar di tempat yang mengharuskan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian difitnah. Ini juga membuat kehidupan mereka begitu menderita. Tanpa difitnah saja, hidup mereka sudah susah dan miskin. Karena pasti banyak pihak-pihak yang setia kepada pemerintahan Romawi atau pihak-pihak yang mau cari aman. Mereka pasti tidak mau terlibat dengan jemaat Smyrna ini. Ditambah lagi dengan fitnah-fitnah, maka semakin menderitalah jemaat ini. Di sini mungkin tidak dijelaskan fitnah dan hujatan-hujatan seperti apa, tetapi kemungkinan berhubungan dengan keputusan mereka menjadi orang percaya. Dan juga penderitaan lainnya pada ayat yang ke-10 yaitu dipenjarakan. Jika sudah berhubungan dengan penjara, pasti ini juga berhubungan dengan aniaya dan kematian. Nah, jemaat Tuhan, kurang lebih seperti itulah penderitaan yang harus dialami oleh jemaat Smyrna. Tetapi luar biasa, sekalipun demikian berat pergumulan penderitaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap setia di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pun tidak mengatakan bahwa kehidupan kita akan selalu mulus, kehidupan kita akan selalu baik-baik saja, kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Yang firman Tuhan janjikan adalah sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada dalam pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus yang akan berikan penghiburan dan kekuatan buat setiap kita. Jadi intinya adalah kita memang tidak bisa lari, tidak bisa menghindar dari penderitaan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap harus menghadapinya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar mengapa jemaat Smyrna mampu setia. Mengapa jemaat Smyrna mampu setia? Alasan yang pertama yaitu karena ada teladan dari Yesus. Ada teladan dari Yesus. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus telah lebih dahulu melalui penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini. Dalam ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna,
Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kalau kita melihat pembukaan dari tulisan ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Kalau kita perhatikan dari setiap tulisan yang dikirimkan kepada ketujuh jemaat ini, Tuhan Yesus memberikan perkenalan atau pernyataan dirinya yang berbeda-beda. Tetapi kembali lagi, mengapa di jemaat Smyrna ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan demikian, memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa pernyataan ini akan memberikan penghiburan bagi jemaat yang mengalami penderitaan. Yesus mengingatkan kepada jemaat Smyrna bahwa mereka sudah memilih jalan yang benar. Mereka sudah menyembah Allah yang benar, Allah yang kekal. Dan bahkan yang lebih penting adalah Yesus juga telah mati, bangkit, hidup kembali. Yesus sudah menang. Tentu ini penghiburan yang luar biasa untuk jemaat di Smyrna. Karena mereka sadar dan mereka tahu bahwa mereka punya teladan yang sudah lebih dulu melalui penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Kemudian di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Sampai akhir nafasnya, Yesus taat dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus setia sampai akhir hidupnya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan di dunia, Yesus juga mengalami banyak penderitaan. Bahkan bisa dikatakan penderitaan yang Yesus alami mungkin lebih berat dari penderitaan-penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Yesus ditolak, Yesus dibenci, Yesus dihina, Yesus difitnah, dihianati, ditinggalkan. Bahkan Yesus harus mati untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Oleh sebab itu ini menjadi alasan mengapa jemaat Smyrna mampu untuk setia. Karena mereka tahu bahwa mereka punya teladan yang sempurna. Ada teladan dari Yesus. Kemudian alasan yang kedua, mengapa jemaat Smyrna mampu untuk setia? Yaitu karena ada Yesus yang mengerti. Ada Yesus yang mengerti. Firman Tuhan pada ayat yang ke-9a saya baca, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan mengatakan, aku tahu. Ini menunjukkan betapa Tuhan kita sungguh-sungguh memperhatikan kita. Tuhan Yesus peduli kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang Tuhan Yesus tidak tahu. Dan tentunya Tuhan Yesus telah lebih dulu melaluinya sebelum kita. Jadi masuk akal kalau kita bilang bahwa dia satu-satunya pribadi yang paling mengerti setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, jika kita diminta untuk memilih di saat kita ada masalah, kita mau cerita kepada siapa? Orang yang belum pernah mengalami masalah yang kita alami, atau kepada orang yang sudah berhasil melewati masalah yang seperti kita alami? Saya ambil contoh misalnya, kita seorang petani, dan kita punya masalah dengan tanaman yang kita tanam. Kita akan cari solusi dan cerita kepada siapa? Kepada peternak ayam yang tidak pernah menanam, atau kepada petani yang hasil perkebunannya selalu berhasil. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita bersuka cita karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang sudah terlebih dulu melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Sehingga Tuhan Yesus pasti sangat mengerti apa yang kita alami. Dan tentunya bukan hanya mengerti dan diam, tetapi dia juga ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan penghiburan dan kekuatan buat setiap kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan membawa pergumulan-pergumulan kita, membawa setiap luka di hati kita, Tuhan Yesus dengan senang hati akan memulihkan dan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Jemaat Tuhan, seringkali orang-orang tidak setia karena mereka merasa sendiri. Mereka merasa
Orang-orang bahkan Tuhan sekalipun tidak mengerti mereka, tidak peduli mereka. Oleh sebab itu mengapa jemaat Smyrna mampu untuk setia? Karena mereka sadar dan mereka tahu bahwa ada Yesus yang mengerti kehidupan mereka. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa jemaat Smyrna mampu untuk setia? Kita bisa melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan selalu menyatakan kepada kita bahwa apapun ujian iman yang kita hadapi, selalu ada tujuan yang baik di akhirnya. Ujian iman itu selalu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Oleh sebab itu kita bisa katakan bahwa penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan jemaat Smyrna alami bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi justru untuk mendewasakan iman percaya mereka. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Nah, jemaat Tuhan, saya percaya kita punya pengalaman bahwa terkadang ada pelajaran yang kita dapati ketika kita hidup kita baik-baik saja, pasti berbeda dengan pelajaran yang kita dapati ketika kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita semua pasti setuju bahwa akan lebih banyak pelajaran yang kita dapati ketika kita berada dalam kehidupan atau keadaan yang tidak mengenakan buat setiap kita. Dan kita harus tahu bahwa pelajaran-pelajaran ini selain mendewasakan iman percaya kita, tapi juga dapat Tuhan pakai untuk membentuk sikap dan karakter kita, sehingga hari lepas hari kita boleh semakin serupa dengan Yesus. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita punya masalah dan kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia hidup lakukan firman Tuhan, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sendiri yang rugi. Karena iman kita tidak bertumbuh, karakter kita tidak berubah, kita tidak merasakan indahnya pertolongan Tuhan. Saya pernah dengar statement yang mengatakan, Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tetapi jika kita tanpa Tuhan, siapa sih kita? Dan firman ini ada di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Jemaat Tuhan, jadi seperti ranting yang terpisah dari pohonnya. Pohon itu akan tetap hidup, pohon itu akan tetap menjadi pohon. Tetapi ketika ranting tidak melekat lagi kepada pohon, ketika ranting itu terpisah dengan pohon, siapa yang mati? Ranting, kita. Oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kita percaya dan kita mau imani bahwa Tuhan selalu punya tujuan yang indah buat setiap kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, alasan mengapa jemaat Smyrna mampu untuk setia, yaitu karena ada kehidupan kekal. Yaitu karena ada kehidupan kekal. Dalam ayat yang ke-10b, firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan untuk setiap
anak-anaknya yang setia. Kemudian ayat yang ke-11b, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua yang dimaksud yaitu lautan api. Ini bisa jemaat Tuhan boleh baca dalam Wahyu pasal yang 20 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 8. Saya tidak akan baca. Nah, jemaat Tuhan, kehidupan kekal, jika kita mau membandingkan kesenangan yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia ini, tidak ada bandingnya jika kita mau bandingkan dengan kebahagiaan di dalam kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kehidupan bersama Bapa di sorga, saya rasa sebanding jika kita balas dengan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, mungkin sebagian kita pernah melihat ilustrasi ini. Kehidupan kita, jika diibaratkan dengan spidol yang saya pegang ini, kehidupan kita seandainya seperti spidol ini, maka kita akan mulai dari sini. Kita lahir, kita tumbuh lebih besar, kita sekolah, kita bekerja, kita punya anak dan cucu, dan sampai akhirnya kita meninggal. Kehidupan kita hanya sesingkat spidol ini, sependek spidol ini. Dan kemudian pita ini adalah kehidupan kekal. Sangat panjang sekali. Kita tidak tahu ujungnya. Karena ini adalah kekal. Nah, jemaat Tuhan, apa hanya karena penderitaan di kehidupan yang sementara ini, kita mau melepaskan kebahagiaan di kehidupan yang kekal ini dan menerimanya dan menukarnya dengan hukuman yang kekal? Saya rasa tidak ya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita, apapun yang menjadi penderitaan dan kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, mari kita tetap setia seperti jemaat Smyrna. Mari kita bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan di akhir kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, saya mau katakan bahwa saya mungkin tidak tahu, bahkan tidak mengerti apa yang dialami, apa pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat ini. Tetapi yang pasti adalah kita punya Tuhan Yesus yang amat sangat mengerti dan peduli setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan mengerti tantangan kehidupan anak muda, anak remaja, dalam pergaulan, dalam pendidikan. Sulitnya untuk hidup kudus di tengah banyaknya godaan kenikmatan dunia. Tuhan mengerti tantangan jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Banyaknya godaan untuk tidak jujur, atau godaan untuk tidak bekerja sepenuh hati, atau banyak godaan untuk tidak melakukan kewajiban ketika kita tidak menerima hak kita, atau bahkan banyak godaan agar kita hidup sama seperti cara dunia. Dan bahkan di dalam rumah tangga, mungkin banyak kesulitan dalam mendidik anak, kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, kesulitan untuk mengasihi dan menghormati pasangan. Bahkan di dalam masa pandemi ini, kita percaya bahwa Tuhan juga yang paling mengerti setiap tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Jadi jemaat Tuhan, karena kita sudah belajar dari jemaat Smyrna, yang walaupun mereka hidup dengan pergumulan dan tantangan yang sangat berat, tetapi mereka memilih untuk tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu, mari kita semua juga berkomitmen, mari kita berjuang untuk menjadi jemaat-jemaat yang setia. Karena kita juga sudah tahu bahwa ada teladan dari Tuhan Yesus, ada Yesus yang mengerti, ada tujuan Tuhan di balik setiap pergumulan yang kita hadapi, dan bahkan ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami renungkan pada saat ini. Kami sadar firman ini kami
disampaikan dengan segala keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan, firman yang keluar tidak pernah sia-sia. Tuhan bisa pakai setiap firman yang kami dengar untuk mengubahkan kehidupan kami, untuk mengajar kami, untuk menasehati kami, untuk membawa kami terus semakin serupa dengan Yesus. Bahkan Tuhan, kami serahkan setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, memampukan kami agar kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia. Setia menjaga hubungan kami dengan Tuhan, setia menjaga kekudusan hidup kami, setia menjadi pelaku firman, setia memakai kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh senantiasa membimbing kehidupan kita, menguatkan setiap iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dan sekaligus menutup serangkaian acara ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan menyanyi dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita. Sebelum kita melanjutkan semua aktivitas yang kita rencanakan hari ini, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dalam peribadatan kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, bahkan persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu yang ada di Ngenyana Asa ini. Biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan, yang layak kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami percaya Tuhan akan menopang kami 1 pekan ke depan dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Tuhanlah yang akan memimpin kami, Tuhanlah yang akan memelihara kami, dan Tuhan kiralah yang akan melingkupi kami semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada ibadah kali ini. Kami menyampaikan pengumuman untuk petugas minggu yang akan datang. Nanti persiapkan diri dari rekan-rekan, bapak-bapak kaum perkarya, kepada ketua perkarya. Dipersilahkan nanti untuk mempersiapkan tim yang akan melayani. Kemudian informasi juga untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa mengikuti anjuran pemerintah daerah yang masih menetapkan status bencana non-alam bagi Kutai Barat saat ini, yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Jadi untuk itu kita masih beribadah dari rumah, tetap bersabar, dan mengikuti semua anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan terus menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatian kita semua pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengangkat manusia